guys, welcome to my YouTube channel, Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Okay guys, kenapa saya dandan? Apakah saya habis pulang dari bepergian? Oh tidak, saya tidak habis bepergian, saya seharian di rumah. Tapi kenapa gue dandan kayak gini? Jadi tadi ada salah satu senior kampus gua, berantakan, sorry guys, abis makan. Lipstiknya berantakan. Oke. Udah kayak oke. Jadi ada salah satu senior kampus gue, senior gue waktu di kampus lah lebih tepatnya. Dia punya channel, semacam channel misteri. Namanya Guratan Misteri. Followersnya sih lebih banyak dari gue ya, sampai 300. Ya kurang lebih sampai 200 sekian lah. Gue gak tahu berapa. Jadi dia minta gue collab. Dan dia mau masukin gue ke dalam program channelnya itu. Dia jadi di channelnya itu ada semacam kayak acara penelusuran. Tapi juga ada sesi tarot readingnya. Terus ada sisi tarot readingnya dan ada penelusuran. Terus juga ada sisi ininya apa ya, semacam podcast, tapi podcastnya tuh bukan di studio dan bukan pakai mikrofon gitu, bukan kayak podcastnya podcast Mas ataupun podcastnya Deddy Corbuzier, bukan itu. Tadi dia itu sempat collab sama gue dan gue baru kelar syuting, which is sekarang jam berapa ya? Sekarang jam 11 malam, tadi kelar syuting jam 9:30. Sempat ada pembaca, kita sempat ngomong soal energi update 2021 tentang bencana itu loh, isu tentang gempa 9 skala Richter, terus tsunami 20 meter, sama gunung meletus. Isu ini sebenarnya bukan isu baru, ini isu lama, which is bukannya lama juga sih, karena belum kejadian, tapi isu ini tuh sudah di sounding, sudah diinfokan sama BMKG dan BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ini sudah di sounding sama mereka dari 2018 akhir, setelah gempa Palu yang 8 skala Richter. Nah, mungkin kalau kalian nggak percaya, kalian bisa cek di Chrome, di Google, bisa dicek di Google mengenai isu gempa 9 skala Richter dan tsunami 20 meter. Itu udah pasti banyak beritanya, karena setelah gue cek di Google, yang ngepost berita itu bukan sembarang portal digital media loh, tapi portal digital media yang besar-besar kayak CNBC Indonesia, CNN Indonesia gitu kan, Kompas gitu loh, banyak banget. Dan di sini beberapa 2019 2020 itu kan pasti setiap kita mau memasuki awal tahun, pasti kan di akhir tahun sebelumnya, kayak misalnya mau masuk 2020, di akhir 2019 itu kayak ada semacam kayak prediksi ramalan untuk 1 tahun ke depannya. Kayak misalnya 2020 itu kayak gimana sih gitu kan. Nah sekarang juga kayak gitu, 2020 akhir kemarin beberapa paranormal seperti yang Mbak Yu, Mbak Mijan, Roy Kiyoshi, Denny Darko gitu ya, siapapun itu gitu loh, mereka memberikan ramalan untuk kejadian 2021, which is 1 tahun ke depannya gimana gitu kan. Dan video mereka udah rilis di akhir tahun. Di setiap akhir tahun video mereka sudah rilis untuk penerawangan 1 tahun ke depannya itu kayak gimana. Nah, dari hasil penerawangan para supranaturalis itu, atau para indigo atau paranormal terkenal itu, mereka menyatakan ada yang namanya
isu bencana yang gempa besar dan tsunami 20 meter kurang lebih. Sesuai dengan yang diisukan oleh, bukan diisukan ya, sesuai dengan yang diberitakan dari BNPB dan BMKG. Itu kan BNPB sama BMKG kan adalah dua instansi pemerintah yang sangat terpercaya kan untuk urusan gempa-gempaan atau urusan bencana. Mereka tidak akan mungkin merilis berita seperti itu kalau ternyata itu tidak benar gitu kan. Tapi itu nyatanya beritanya ada dan tidak hoax gitu loh. Karena kalau berita hoax nggak mungkin dong CNBC Indonesia, CNN Indonesia, Kompas apalah gitu, media-media besar membahas soal isu bencana itu nggak mungkin. Jadi nggak mungkin hoax ya, itu udah fix bener. Cuman pertanyaannya terjadinya kapan, nah itu yang belum sampai saat ini belum terjadi. Jadi balik lagi, bicara waktu, timing, maut, kematian, bencana, jodoh, rezeki, itu semua adalah rencana Tuhan, rencana Allah. Kita sebagai manusia kita tidak bisa revealing, kita tidak bisa membuka tabir misteri dari yang namanya bencana, kematian, maut, rezeki, jodoh. Itu kita nggak akan pernah tahu timingnya kapan, detail kejadiannya seperti apa, di mana kejadian, kita nggak akan pernah tahu. So gue tadi diminta untuk buka tarot lah soal bencana alam. And you know what? Seram. Apa yang saya lihat di tarot sesuai dengan yang diinformasikan oleh paranormal itu. Sesuai yang dilihat oleh Denny Darko lewat tarot readingannya juga. Sesuai dengan yang dilihat Bayu, Roy Kiyoshi, dan siapa lagi? Mbah Mijan ya. Sesuai. Yes, there is a disaster soon. Tsunami, earthquake, big tsunami, and volcano alias gunung meletus. Cuman balik lagi, kalau ditanya kapan kejadian ya, saya nggak bisa jawab. Kartu pun juga nggak kelihatan gitu loh. Karena balik lagi kan, timing is all about God's secret, rahasia Tuhan, nggak bisa dibongkar dan nggak bisa dibaca oleh manusia. Karena sepinter-pinternya, sejago-jagonya paranormal, saat harus membaca energi alam atau masa depan, mereka hanya bisa membaca 80%. Sisanya 20% itu tetap menjadi rahasia Tuhan. Ya iya dong, kalau kebaca semua 100% sama manusia ya buat apa adanya Tuhan ya kan? Ya kalau semuanya manusia tahu ya Tuhan sudah kehilangan kredibilitas, itu kan nggak mungkin gitu kan. Jadi memang sengaja 20% tetap menjadi rahasia Tuhan, rahasia ilahi. Dan berat sini energinya sumpah. Gue nggak nyangka sih, ini baru pertama kali gue buka tarot, pertama kali gue narotin soal energi gempa atau gue baru pertama kali narotin soal kejadian bencana yang akan terjadi, bukan yang sudah terjadi ya, tapi yang akan terjadi. Dan ini baru pertama kalinya gue melakukan tarot reading yang berhubungan dengan energi update, which is berhubungan dengan alam. Karena selama ini yang berhubungan dengan alam, gue hanya bisa menarik energinya saja. Jadi kayak misalnya gempa tuh, sebelum terjadi gempa yang benar tuh, biasanya gue udah narik energinya sendiri. Jadi yang gue rasain itu saat gue narik energinya itu adalah ya beneran kayak gempa. Gue ngerasain kayak benar-benar lagi gempa, padahal sebenarnya nggak lagi gempa. Dan itu gue narik energi itu bukan sengaja, nggak disengaja, justru otomatis ketarik. Karena memang gue punya kemampuan third eye chakra kan. Gue punya kemampuan clairsentience. Clairsentience itu adalah kemampuan untuk merasakan energi, gesekan, atau apalah itu. Pokoknya lebih ke merasakan gitu kan. Dan gue juga punya kemampuan claircognition atau intuisi gue cukup tajam. Dengan baca tarot ini, karena kan gue adalah pembaca tarot yang memang based on intuition gitu loh. Intuition tarot reader. So akhirnya gue buka lah tarot reader itu tentang energi update. And yeah, just like what other psychic said gitu loh, seperti yang dilihat sama Roy Kiyoshi dan Mbak Yu dan teman-temannya. Sesuai dengan penerawangan mereka. Kalau Mbak Yu, Roy Kiyoshi kan mereka menerawang memang beneran nerawang ya, nggak pakai tarot. Mereka menerawang karena mereka dapat vision gitu kan.
akhirnya mereka menjelaskan kepada orang apa yang mereka lihat lewat vision mereka. Ya itulah apa yang ada di vision mereka itu terbaca di tarot gue. So, kalau kalian pengen lihat tarotnya kayak gimana, check this out. Hai guys, ini dia tarotannya tentang energi update 2021. Wow, berat ini tarotannya, ini berat. Oke guys, nih ya, kita mulai. Seperti biasa gue pakai 5 spread, 3 spread, and confirmation card, dan bottom of the deck as overall energy. Oke, kita mulai tarotan pertamanya. Gue nanya bagaimana kondisi alam di 2021 ini. Sesuai hasilnya ternyata sesuai dengan apa yang sudah dibahas di tarotannya di channel YouTube Roy Kiyoshi, Mbak Yu, Mbak Michan, Denny Darko. Ya, peramal-peramal terkenal itulah. Bahwa memang akan terjadi bencana. Dan ini memang sudah dirilis, beritanya memang sudah dirilis sama BNPB dan BMKG dari 2018 akhir setelah gempa Palu. Itu BNPB dan BMKG memang sudah konfirmasi akan terjadinya gempa megatrust dengan skala Richter kurang lebih 8-9 skala Richter. Karena itu di atas 7 skala Richter maka menyebabkan tsunami. Tsunami-nya itu kurang lebih sekitar 20 meter. Dan itu kemungkinan terjadi di 4 negara, which is itu Australia, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Secara bersamaan terjadinya. Kenapa kok bisa begitu? Karena penyebab gempa megatrust ini gue bikin kronologisnya dulu ya, maksudnya untuk menjelaskan dulu sebelum gue tarotin. Gempa megatrust itu terjadi karena ada 3 lempeng bumi yang sudah patah. Lempeng bumi itu adalah apa? Lempeng bumi Australia, Indo-Pasifik, dan Eurasia. Kalau nggak salah namanya begitu deh. Pokoknya antara itu deh. Coba ya kalau kalian nggak percaya, kalian bisa googling dengan keyword gempa megatrust. Trust itu THRUST ya, mega terus gitu. Bukannya trust dalam arti bukannya trust artinya percaya, tapi trust artinya percaya kan TRUST. Kalau ini enggak pakai H-nya, pakai THRUST. Trust, mega trust. Sambung. Mega trust, kata mega dan trust itu sambung. Itu nanti akan muncul beberapa berita dari portal media besar seperti CNN Indonesia, CNBC Indonesia, Kompas, dan lain sebagainya. Dan yang rilis berita itu udah pasti BMKG dan BNPB. Itu dibilang gempa megatrust terjadi karena memang ada. Itu kalau nggak salah terjadi di pantai selatan atau Selat Sunda ya, Laut Sunda kalau nggak salah. Gue lupa juga sih karena udah lama banget gue baca berita itu di 2018 kemarin. Gue belum saat gue naratin ya gue nggak sempet buka beritanya lagi lah. Dan ya yang dilihat memang itu kan terjadi, gempa megatrust itu terjadi disebabkan oleh 3 lempeng bumi yang di bawah perut Indonesia, Malaysia, Australia, dan Singapura itu patah. Awalnya retak, terus sekarang mungkin udah patah kali karena terjadi rotasi bumi kan tiap hari, tiap menit, tiap detik. Bumi terus berotasi, terus berputar. Jadi karena terjadinya perputaran rotasi bumi itulah yang membuat si lempeng ini ternyata retak, akhirnya mungkin jadi patah. Dan karena terjadinya lempengan bumi patah ya otomatis ya megatrust, gempa megatrust akan terjadi. Nah pertanyaannya kapan terjadi? Itulah yang tidak bisa dipastikan kapan. Karena kenapa? Baik lagi, bicara timing jodoh, maut, rezeki, bencana, kematian, itu semua menjadi rahasia Tuhan. Gue sebagai manusia ataupun paranormal manapun yang sejago-jagonya paranormal, sepinter-pinter paranormal membaca energi alam, itu tidak akan pernah mampu bisa membaca energi alam 100%. Tidak akan bisa mampu. Mereka maksimal hanya bisa membaca paranormal tersebut, hanya bisa maksimal membaca 80% saja. Sisanya 20% tetap menjadi rahasia Tuhan, rahasia ilahi.
Di sini tadi gue kan memang sudah ngevlogin dan narutin untuk vlog channelnya temen gue, dan akhirnya gak ada salahnya karena kan gue yang narot, gak ada salahnya dong gue narutin hal yang sama di YouTube channel gue gitu. Oke. Yang ini kartu pertama yang gue lihat, kan gue tadi tanya bagaimana kondisi alam di 2021 ini yang berhubungan sama bencana alam. Ternyata benar terjawab, yes, akan terjadi bencana alam. Ada kartu, ini kartu pertama. Jadi ini kenapa ada 3 kartu, karena saat gue shuffling jumping 3. Jadi karena jumping 3 gue ambil. Kalau jumpingnya lebih dari 3 biasanya gak gue ambil, karena takutnya kurang valid karena terlalu banyak kartu yang jumping. Nah ini kan maksimal 3 dan emang 3 yang jumping, jadi gue ambil. Dan ini kacaunya adalah kartu Ace semua, Ace of Wands, Ace of Pentacles, Ace of Cups. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ace, kartu Ace ini 3 kartu ini adalah Ace semua kan. Nah, Ace ini, kartu Ace dalam permainan kartu either tarot atau kartu remi, Ace adalah kartu tertinggi, ya kan. Nah, di sini atau kartu as lah, kalau di bahasa kartu remi itu kartu as, dalam bahasa Inggrisnya Ace. Di sini ada Ace of Cups. Ace of Cups ini cups represent elemen water atau air. Wands represent elemen api. Pentacles represent elemen tanah. Jadi, talking about bencana alam, elemen bencana yang berhubungan dengan elemen air, apa namanya, tsunami kan, karena di sini gambarnya ada satu piala, dan di sini di dalam piala itu ada air nih yang panjang-panjang ini yang panjang-panjang ini air nih, air tumpah, meluap dari atau keluar dari cupsnya ini, keluar dari pialanya ini, keluar dari cangkirnya ini. Air meluap sama dengan tsunami, karena kan air dalam kuantitas besar itu adanya di lautan. Kalau sampai lautan tidak bisa menampung air itu, berarti air itu akan meluap kan. Nah, meluapnya kemana? Ke darat pastinya. Air yang meluap ke darat itu sama dengan tsunami. Karena si air yang meluap ke darat ini berasal dari lautan kan, which is itu menciptakan gelombang tinggi, which is ya tsunami. Jawab ya, tsunami yang terjadi. Ace of Wands ini represent elemen api. Api berarti ya, kalau kita bicara bencana alam yang berhubungan dengan api ya ada 2. 1 kebakaran, 2 gempa bumi. Karena kan gempa bumi itu mengeluarkan lahar yang panas dari perut gunung itu, perut gunung yang meletus itu. Lahar udah pasti panas karena terbuat dari api kan, si elemen api. Elemen tanah, Pentacles itu represent atau mewakilkan elemen tanah. Bicara bencana alam yang berhubungan dengan elemen tanah, sudah pastinya gempa. So yeah, it will happen. Karena memang ini juga, ketiga bencana ini juga yang memang sudah dilihat sama Denny Darko, Roy Kiyoshi, Mbak Yu, Mbak Mijan dan teman-temannya. Itu yang dilihat oleh mereka seperti itu, lihat vision mereka, dan mereka sudah sampaikan ramalan itu di channel YouTube mereka. Oke, guys. Oke ya. Anyway, di sini gue membuat video ini bukan untuk menciptakan kepanikan massal ya, tapi lebih ke berjaga-jaga saja supaya kita lebih aware dengan bencana yang akan terjadi, dan kita bisa lebih berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lebih bisa bertobatlah, mumpung masih punya waktu bertobat. Oke, kartu kedua. Ini kartu 3 of Cups, 7 of Swords, 7 of Cups. 7 of Cups ini represent orang dihadapkan pada banyak pilihan. Tergantung orang ini mau milih yang mana. Tapi balik lagi, manusia itu dikasih pilihan, sukanya.
bukannya memilih salah satu, tapi malah mau semua-muanya alias serakah. Nah, ini adalah penyebab kenapa bencana alam ini terjadi. Karena salah satu penyebabnya adalah keserakahan manusia. Kalau bicara serakah ya, namanya orang serakah bisa melakukan apapun kan, demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Mereka akan menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, ya kan? Termasuk bunuh-bunuhan, sikut-sikutan. Tuh. Ini juga kartu Five of Swords. Ini represent orang yang serakah juga. Kenapa? Di sini ada tiga orang prajurit. Satu prajurit tetap berada di medan perang, yang dua sudah pergi meninggalkan medan perang. Nah, si prajurit yang stay di dalam medan perang ini ada 5 pedang, dia pengen ambil 5-5-nya. Serakah kan dia. Tapi tangannya nggak muat. Jadi yang dia pegang cuma 3 pedang, sisanya yang 2 jatuh karena nggak muat. Terjatuh dari tangannya. Nah, orang ini jelas terlihat greedy sekali. Dia tadi ada 5 pedang, dia pengen ambil semuanya gitu kan. Padahal tangannya jelasnya sangat cukup. Dia hanya bisa megang 3 pedang, yang 2 nggak muat, tapi dipaksain. Akhirnya pedang yang 2 jatuh. Jelas kan itu adalah mencerminkan sikap serakah atau greedy. Dan dua orang temannya ini sudah meninggalkan medan perang. Tapi entah kenapa orang ini kok tetap ada di dalam medan perang ini. Berarti kan ada sesuatu yang membuat dia tidak puas. Mengapa dia tidak segera meninggalkan medan perang ini? Mungkin dia tidak puas dengan hasil peperangannya, mau itu menang, mau itu kalah, dia tetap tidak puas gitu loh. Kemungkinan sih kalah ya. Nah, karena kondisinya kalah itulah yang membuat dia tidak puas. Dan akhirnya ya ini represent orang yang serakah kan sama. Five of Swords dan Seven of Cups ini mempunyai arti yang sama. Sama-sama orang yang serakah. Three of Cups di sini represent third party situation, which is talking about third party ya, selingkuh. Salah satu kebobrokan moral manusia kan, selingkuh. Nah, inilah serakah dan selingkuh. Inilah adalah 2 contoh kasus dari degradasi moral manusia. Kenapa sampai Tuhan marah, alam semesta marah ya ini, karena terjadi degradasi moral pada manusia. Akhirnya untuk pembersihan karma, untuk pembersihan dosa harus dikasih bencana terlebih dahulu. Gitu loh gengs. Oke guys, kita tadi kartu kedua udah ya. Kita masuk ke kartu ketiga, masih dalam 5 spread atau 5 tebaran. Saat ku shuffling, ini kan tadi ini saat ku shuffling jumping 3 kartu. Jadi 2 kali shuffling. Dalam satu shuffling ini jumping 3 kartu. Di kartu kedua juga begitu. Saat ku shuffling jumping juga 3 kartu. So, 3-3 di sini gue ambil. Nah, ini saat ku shuffling jumping 2 kartu. Di sini ada kartu The Strength dan kartu Queen of Pentacles. Balik lagi. Oke, kita bedah satu-satu kartunya. Pentacles itu represent atau mewakilkan elemen logam atau tanah. Queen. Tanah kan berarti bumi ya. Queen. Ratunya bumi siapa? Mother Gaia atau Ibu Bumi. Ini kenapa sampai Mother of Gaia keluar kartunya? Wow. Karena ini memang bencana ini terjadi. Ini memang sudah menjadi takdir Tuhan. Takdir semesta. Dan Mother Gaia atau Ibu Bumi pun meng-ACC ini semua terjadi. Untuk pembersihan karma atau pembersihan dosa-dosa manusia. Di sini ada kartu The Strength. Gambar The Strength adalah perempuan lagi ngelus singa. Logikanya singa itu adalah binatang buas. Tidak mudah untuk menaklukkan singa, tapi kok ini perempuan ini bisa menaklukkan si singa ini. Dia bisa ngelus-ngelus si singa ini seperti mengelus-ngelus anjing. Si singa yang buas ini bisa terlihat jinak. Kok bisa seperti itu? Nah, The Strength di sini, perempuan yang ada di kartu The Strength di sini ini adalah Mother of Gaia atau Ibu Bumi.
Dan singa di sini ini represent adalah manusia-manusia yang ada di dalam bumi. Saking manusia ini tadi serakah dan terdapat degradasi moral ya karena serakah, terus nggak puas, dan ya salah satunya perselingkuhan, ya pokoknya moral-moral yang nggak bagus lah, sifat-sifat yang nggak bagus. Itulah membuat Mother Gaia ini akhirnya mencoba untuk menaklukkan sisi liarnya manusia. Jadi istilahnya gini, manusia itu sudah berlaku tuh out of control atau di luar kontrol, di luar batas kontrol. Dan karena di luar batas kontrol berarti kan sudah melampaui batas, berarti kan gak baik ya. Nah akhirnya perilaku manusia yang memang terlalu liar ini, terlalu di luar kontrol ini akhirnya ditegur oleh Mother Gaia atau Ibu Bumi. Ditegur dan Ibu Bumi berusaha untuk menaklukkan sifat liarnya manusia biar kehidupan ini seimbang lagi gitu loh. Sekarang kalau manusianya terlalu jahat, yang terjadi kan adalah kejahatan di mana-mana ya kan, korupsi, terus juga apalah itu, perselingkuhan, kekerasan, pembunuhan, ya apapun tuh, segala sesuatu yang radikal, segala sesuatu yang tidak baik atau negatif. Dan baik lagi, kalau segala sesuatu yang negatif terjadi di dalam kehidupan ini, otomatis kan kehidupan ini tidak akan menjadi balance, ya kan? Dan otomatis kalau nggak balance ya akan terjadi pengerusakan di mana-mana gitu kan, chaotic di mana-mana gitu kan. Nah, supaya tidak terjadi chaos yang lebih besar, Mother Gaia atau Ibu Bumi terpaksa harus memakai caranya untuk menaklukkan sisi liar manusia. Caranya pakai apa ya ini? Gempa megatrust ini, bencana alam besar-besaran ini. Apabila Mother Gaia, semesta dan Tuhan sudah berbicara, kita sebagai manusia sudah tidak bisa apa-apa. Oke, di sini ada kartu The Hangman. Kartu keempat The Hangman. Apabila Mother Gaia sudah bertindak, Mother Gaia atau Ibu Bumi semesta dan Tuhan memberikan sentilan atau memberikan peringatan tentang gempa dan segala bencana alam itu. Maka apabila itu terjadi, hidup manusia akan menjadi the hangman, alias semakin morat-marit. Ada corona aja, ada covid aja, hidup manusia morat-marit ya kan, karena sejak ada covid maka terjadi resesi ekonomi di mana-mana. Orang banyak kehilangan pekerjaan, kehidupan orang ya karena kehilangan pekerjaan otomatis kehidupan orang pada morat-marit kan. Nah, apabila sampai terjadi bencana alam yang besar, udah covidnya belum kelar, terjadi bencana alam yang besar, itu udah pasti hidup manusia akan lebih morat-marit lagi. Maka manusia akan berada di posisi the hangman atau digantung. Hidupnya itu akan ya digantung gitu. Gimana sih kalau digantung kan gak enak ya. Tapi memang apabila ini terjadi, apabila memang bencana alam besar ini terjadi, ini adalah suatu pertanda dari end of cycle. Ten of Pentacles itu artinya end of cycle. Berakhirnya suatu siklus. Siklus apa di sini yang dimaksud? Siklus pasti siklus buruk. Kenapa? Ya sifat manusia yang moralnya nggak benar ini yang terjadi, yang mengalami degradasi moral atau penurunan kualitas moral. Inilah yang membuat bencana ini terjadi. Karena bencana terjadi karena Mother Gaia marah, Ibu Bumi marah. Tapi sisi bagusnya adalah 10 itu kan angka 10 di dalam Tarot Rider itu mengartikan berakhirnya suatu siklus. Siklus apa ya? Siklus buruk ini. Siklus buruk dari hidupnya manusia ini. Itu. Artinya kalau berakhir suatu siklus, ya kedepannya akan ada siklus baru. Siklus baru ya insya Allah bisa lebih menyenangkan ya, siklusnya lebih baik lah. Gitu. Oke. 5 spread udah, kita ke 3 spread. Di sini judgment. Judgment adalah hari
penghitungan, hari pengadilan. Apabila 3 bencana ini terjadi, manusia itu sama dengan sedang menghadapi hari pengadilan mereka sendiri. Walaupun ini bukannya kiamat ya, ini bukan kiamat besar, ini kiamat kecil. Apabila ini terjadi bukan berarti hidup manusia berakhir. Enggak, manusia pasti akan ada yang selamat dari bencana ini gitu loh. Tapi ya itu adalah hari pengadilan atas semua perbuatan manusia yang buruk inilah yang akan dipertanggungjawabkan yang akan dipertanggungjawabkan oleh Tuhan, dan untuk membayar atau membersihkan karma-karma yang ada akibat dari ulah manusia yang nggak benar, maka terjadilah bencana ini. Apabila terjadi bencana ini, itu sama dengan hari terjadi bencana ini, itulah hari pengadilannya kita sendiri. Dan akhirnya karena terjadi isu bencana ini sudah di sounding oleh BMKG dan BNPB sebelumnya dari tahun 2018 akhir. Sudah banyak manusia yang mengetahui isu bencana ini. Ya, isu bencana untuk gempa megatrust ini sudah banyak yang tahu. Makanya beberapa dari manusia kembali kepada Tuhan, mengingat Tuhan, bermeditasi, banyak berdoa, banyak beribadah. Yang tadinya mungkin sedikit sekali orang yang beribadah, sekarang jadi orang yang beribadah tuh jadi makin banyak. Kenapa? Karena kita mendoakan supaya jangan sampai gempa megatrust ini terjadi. Gitu. Ya, syukur-syukur tidak terjadi, tapi kalaupun terjadi dipospon atau dipending lah, di-delay, dimundurin gitu timing frame-nya. Dan ternyata benar. Karena banyak manusia yang kembali kepada Tuhan, karena banyak manusia yang karena mereka tahu ada isu tentang gempa megatrust, akhirnya mereka ketakutan dan akhirnya mereka pelariannya adalah minta tolong pada Tuhan, banyak berdoa, banyak meditasi. Akhirnya pun Tuhan, Mother Gaia dan semesta menimbang-nimbang. Dalam arti ini gempa megatrust ini sebenarnya belum fix bakal terjadi sekarang ataupun tidak. Karena balik lagi kan, timing adalah masalah rahasia ilahi. Di sini pun gue tidak bisa melihat timingnya itu pastinya kapan terjadi, karena itu tetap menjadi rahasia ilahi. Karena banyak orang yang ketakutan hal ini akan terjadi, akhirnya banyak orang yang bermeditasi. Bagusnya adalah karena ada isu megatrust ini, banyak orang jadi banyak yang bermeditasi, banyak yang berdoa, banyak yang beribadah lagi. Yang tadinya orang sudah jarang yang beribadah, sekarang jadi kembali banyak yang beribadah. Dan karena banyak orang yang sudah beribadah, sudah kembali ke jalan yang benar, akhirnya Tuhan semesta dan Mother Gaia pun menimbang-nimbang. Iya nggak ya gue jadikan ini terjadi? Iya nggak ya megatrust ini bakal kita lakukan gitu. Jadi memang ada istilahnya ada semacam bukan pengecualian ya, tapi ada semacam pertimbangan dari alam semesta, Tuhan dan Mother Gaia. Pertimbangannya apa ya? Tuhan, Mother Gaia dan alam semesta mempertimbangkan kembali apakah pantas bencana ini terjadi sama manusia sekarang ini. Sementara manusia sekarang ini sudah banyak yang kembali ke jalan yang benar. Baguslah akhirnya. Berharap sih semoga Tuhan, Mother Gaia dan semesta memending atau mempospon atau menilai atau bahkan meniadakan gempa megatrust ini. Semoga ya. Kenapa gue bisa berharap semoga gempa megatrust ini ditiadakan? Karena ini adalah hasil dari banyak manusia yang kembali ke jalan yang benar dan kembali beribadah lagi gitu loh, gengs. Oke. Kartu terakhir. Confirmation card, ada kartu The Star dan ada kartu Ten of Pentacles. Ten of Pentacles ini jelas kartu keluarga bahagia. Dan apabila ini terjadi, gempa megatrust ini terjadi, maka akan ada kebahagiaan di kemudian hari. Karena gini, sehabis gelap terbitlah terang kan, itu benar terjadi.
Karena gini, contoh gampang. Gunung meletus kan saat terjadi itu menyeramkan sekali ya. Karena perut gunung ini mengeluarkan lahar yang sangat panas. Dan lahar itu meluap ke daratan. Apabila gunungnya sudah berhenti meletus dan si lahar ini sudah menjadi mendingin, tanah yang kebagian yang ketumpahan lahar ini akan menjadi tanah yang gembur dan subur untuk ditanami. Nah, benar kan? Ada sehabis gelap terbitlah terang. Ya, seperti itulah kurang lebih persepsinya. Seperti bagikan after what happened setelah volcano, setelah gunung meletus. Gunung meletus pas kejadian seram karena mengeluarkan lahar panas. Tapi setelah lahar itu mendingin, maka tanah yang ditumpahi lahar itu menjadi tanah yang subur dan gembur gitu. Habislah gelap terbitlah terang kan jatuhnya kan, ya gitu. Inilah yang akan terjadi, kebahagiaan. Dan kebahagiaan ini terjadi kenapa? Ini adalah ada hubungannya sama Ten of Wands ini. Karena Ten of Wands ini kan represent end of cycle. Berakhirnya suatu siklus buruk pastinya ya. Karena berakhirnya suatu siklus buruk berarti kan siklus baru akan muncul lagi. Akan ada siklus baru, dan siklus baru yang nanti akan terjadi ini adalah penuh dengan kebahagiaan. Dan di sini the star adalah good hope, artinya good hope atau pengharapan yang baik. Harapan yang baik ya, bisa saja setelah terjadi bencana dan segala macam, akhirnya kehidupan di dunia jauh lebih tenang, jauh lebih simple, nggak ada orang yang kriminal, nggak ada orang yang jahat, nggak ada orang yang sikut-sikutan lagi. Jadi ya hidup manusia jadi lebih damai dan tentram. Ya kalau udah hidup sudah damai dan tentram, apalagi ya pasti kan kitanya bahagia kan, gitu loh gengs. Oke, bottom of energinya atau bottom of the deck ada overall energinya adalah Seven of Wands ini represent orang yang sedang berjuang atau battle, tapi dia battle tuh sendirian, berjuang tuh sendirian ya. Berjuang untuk apa ya? Ini menentukan nasibnya ini. Apa yang harus gue lakukan setelah bencana ini terjadi? Gue harus ngapain nih? Gimana caranya gue mau mengembalikan gaya hidup gue yang seperti dulu lagi sebelum adanya bencana? Nah ini, kita diminta untuk kerja keras. Kerja keras untuk apa? Ya itu untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki kualitas diri kita, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, memperbaiki secara ekonomi kita, pekerjaan kita, karena kan semua udah hancur gitu kan, gara-gara akibat dari gempa dan tsunami ini. Itu pasti hancur lah semua, rumah-rumah pasti hancur ya kan. Nah gimana caranya kita membangun rumah lagi? Yaitu kita harus kerja keras untuk bisa membangun kehidupan kita seperti sedia kala sebelum terjadinya bencana ini. Gitu lah gengs. Oke guys, tadi udah ya untuk tarot reading energi update 2021. Yang gue lihat tetap sama hasilnya dengan readingan atau penerawangan. Nah, paranormal terkenal itu kayak Mbak Yuroi Kiyoshi dan teman-temannya lah. Ya memang ada terjadi bencana, pergerakan alam, terutama pergerakan tanah, pergerakan air, dan pergerakan gunung. Well ya, no comment gue. Tapi untuk timingnya tetap gue nggak bisa lihat karena balik lagi seperti gue bilang di awal, timing is all about God's planning atau rahasia ilahi, God's secret gitu loh. Semoga dengan adanya readingan ini bisa membuat kita para umat manusia jadi lebih banyak eling lah, istilah kasar eling, banyak bertobat dan banyak kembali beribadah lagi, kembali kepada jalan yang benar lagi,
banyak-banyak berdoa pada Allah supaya bisa terhindar dari bencana, apapun bentuk bencananya. Oke guys, saya capek karena energinya berat sekali ya. I think that's it for now. Thank you for watching my video. See you next video. Dadah.